Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melanjutkan kajian yang kemarin Gus ya? Kemarin pembukaan introduction ya, pengantar. Kalau senja ini apa Gus? Kita akan membahas tentang bab 1 ya, masalah iman. Persoalan iman ini persoalan yang paling pokok dalam Al-Qur'an. Dan ini membutuhkan 4 kali pertemuan. Ya, itu yang pertama pengertian iman secara umum, yang kedua pokok-pokok persoalan iman, yang ketiga pokok-pokok mencapai iman, dan yang keempat sejarah iman. Untuk hari ini kita akan membahas pengertian iman yang meliputi pengertian iman menurut umum, ya, mainstream. Pandangan umum. Dan sebagai perbandingan kita akan menyajikan pengertian iman menurut sunnah Rasul. Kita akan mulai dari asal kata iman, dari mana istilah iman ini berasal. Kemudian apa artinya menurut yang membuat kata-kata atau istilah iman ini. Ruang lingkupnya seberapa. Dan tentu kita akan mengakhiri pertemuan hari ini dengan definisi iman. Oke, itulah teman-teman materi yang akan kita lalui senja ini. Semoga teman-teman siap mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita akan lanjutkan kajian kita tentang arti kata iman. Bahwa pada pembahasan yang lalu kita sudah menyimpulkan bahwa istilah iman asalnya dari Quran, dan untuk memahaminya secara benar harus menurut sunnah Rasul. Kalau ini dipahami menurut selain Rasul, maka akan bergeser maknanya dari asalnya aktun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan menjadi iman percaya hanya persoalan hati. Nah, perbedaannya nanti kalau iman itu diartikan percaya, maka beriman itu objeknya bukan ajaran. Ini contoh rukun iman 6 perkara. Iman kepada Allah, percaya adanya Allah. Iman kepada malaikat, percaya adanya malaikat. 10. Percaya adanya kitab-kitab 4, kan gitu. Percaya kepada rasul-rasul 25. Kalau ukurannya itu iman artinya percaya itu benar, ini kita sudah beriman semua. Sudah beriman semua. Dan untuk beriman tidak perlu studi Quran. Ya nggak, asal percaya dengan 6 rukun iman itu kan sudah selesai. Tetapi kalau iman itu artinya pandangan dan sikap hidup, beriman dengan Quran itu adalah berpandangan dan bersikap hidup dengan Quran. Bisa nggak kita berpandangan dan bersikap hidup dengan Quran kalau tidak mengerti Quran? Nggak bisa. Dan nanti kata amana yu'minu, amana billah, berpandangan dan bersikap hidup dengan Allah. Dengan apanya? Dengan ajaran. Objek dari kata iman adalah ajaran. Apa hubungannya iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab? Kalau iman itu adalah masalah ajaran, ya, ini masalah ajaran. Beriman kepada Allah ya mesti harus beriman kepada ajaran Allah. Malaikat, karena ajaran Allah itu diajarkan melalui malaikat. Dan harus beriman juga kepada kitab-kitab, karena ajaran Allah itu tertulis di dalam kitab-kitab menjadi sunnah Rasul. Maka nanti ini kita ambil bukan dari pelajaran rukun iman 6 perkara, tapi kita ambil dari pelajaran Al-Quran surat Al-Baqarah 285. Begini, dengan pengertian iman aktun bil qalbi wa ikrarun bil lisani wa amalun bil arkan, maka akan menghasilkan pemahaman yang berbeda dalam memahami surat Al-Baqarah 285. Catat ya,
Surat 2 ayat 285. Ini masalah bagaimana keimanan para rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Min rabbihi wal mu'minun. Nah, saya terjemahkan. Setiap rasul telah beriman, dalam arti telah berpandangan dan bersikap hidup dengan apa yang diturunkan kepadanya dari pembimbing hidupnya. Begitu pula yang disebut mukmin. Ini yang disebut mukmin, orang yang berpandangan dan bersikap dengan ajaran Allah. Ayat berikutnya atau kata-kata berikutnya, kalimat berikutnya menjelaskan begini. Kulun, dimaksud dengan kulun itu semua mereka, rasul maupun mukmin. Kulun amana billahi. Kulun amana billahi. Setiap mereka, rasul maupun mukmin, amana billahi, telah berpandangan dan bersikap hidup dengan Allah, dengan ajarannya, ajaran Allah. Karena iman itu dengan ajaran, maka wa malaikatihi, yang telah diturunkan melalui malaikatnya. Ya, ajaran Allah yang diturunkan melalui malaikat, wa kutubihi, yang telah dibukukan ke dalam kitab-kitab, wa rusulihi, dan ajaran yang telah dipraktekkan oleh para rasul. Ya, ini beriman dengan ajaran. Kalau iman percaya, beriman itu dengan sosok, dengan pribadi. Ya, percaya adanya malaikat, percaya adanya rasul, percaya adanya buku-buku. Ini iman percaya. Kalau iman pandangan dan sikap hidup, beriman itu dengan ajaran. Setiap mereka telah berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah yang telah diajarkan melalui para malaikat dan telah dibukukan ke dalam berbagai kitab dan telah menjelma menjadi praktek kehidupan rasul-rasul. La nufarriku, kami tidak membedakan. Membedakan apa? Baina ahadin min rusuli, antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Yang tidak berbeda apanya? La nufarriqu baina ahadin min rusuli, ajarannya yang enggak beda, atau imannya, pandangan dan sikap hidup para rasul itu sama semua. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu, dan semua rasul itu pasti bersikap berkata wa qalu, dan mereka semua pasti mengatakan sami'na wa ata'na, kami telah mendengar. Mendengar apa? Ajaran. Jadi ajaran yang diajarkan oleh rasul-rasul itu hasil sami'na. Setelah sami'na baru wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Kami telah menanggapi ajaran Anda dan kami taat. Kami mau apa? Mau hidup, mau berpandangan dan bersikap hidup menurut ajaran Allah tadi. Sami'na wa ata'na. Doa mereka ghufranaka. Selanjutnya mereka berdoa,
ghufranaka. Ya, kata ghufran itu kalau menurut pandangan umum, ghufran itu artinya ampunilah. Ya, ghufranaka. Padahal kata ghufran itu dalam ilmu kebudayaan artinya merombak yang salah mengganti dengan yang benar. Meninggalkan yang salah mengganti dengan yang benar, itu ghufran, ghafaro itu. Maka ghufranaka, rombaklah hidup kami menurut ajaran Anda. Itu mukmin mohon kepada Allah supaya kehidupannya dirombak. Kalau Pak Karno, Bung Karno, revolusi. Apa revolusi itu? Menjebol dan membangun. Nah, kalau diibaratkan bangunan udah salah. Nah, harus dibongkar yang salah ini, diganti dengan bangunan baru yang benar. Itu maka merombak, merenovasi, menjebol dan membangun. Jadi Quran ini ajaran Allah yang mampu merombak kehidupan manusia, merombak dari kehidupan yang salah menuju kehidupan yang benar. Maka doa mereka, ghufranaka rabbana, wahai pembimbing hidup kami, rombaklah kehidupan kami. Ya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa ilaikal masir, dan hanya menurut Andalah semesta kenyataan hidup ini mengalir atau berjalan. Ini wa ilaikal masir, hanya menurut kepastian Allah semesta kenyataan ini mengalir, berjalan. Sudah asar. Nah, jadi ini kalau iman dipahami menurut hadis. Surat Baqarah ayat 285 kalau dipahami dengan iman artinya percaya cukup begini. Setiap rasul percaya dengan Allah dan malaikat, percaya kitab-kitab, percaya rasul kan. Di sini setiap rasul percaya dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Begitu juga orang-orang yang percaya kan. Perbandingan makna pengertian iman percaya menurut umum dan pengertian iman sama dengan pandangan dan sikap hidup sangat jauh. Ya. Apakah Rasul itu hanya percaya dengan apa yang diturunkan kepadanya? Tidak cukup hanya percaya. Semua Rasul itu hidup menurut Al-Quran, menurut apa yang diturunkan kepadanya. Nah, jadi saya kira cukup jelas perbedaan arti iman menurut pandangan umum yang mengatakan iman adalah percaya dengan pengertian iman menurut sunnah Rasul. Definisi iman percaya hanya masalah hati, ruang lingkupnya. Jadi kalau begitu sekarang saya tanya ke Pak Iko. Pak Iko, setelah ngaji satu pertemuan ini, saya ingin bertanya kepada Pak Iko. Pak Iko sudah beriman dengan Quran belum? Belum sempurna. Kalau pengertian iman percaya sudah. Ya kan? Iya, kan untuk percaya tidak perlu mengerti isinya. Tapi kalau apakah kita sudah berpandangan dan bersikap hidup dengan Quran? Nah, ini tanda tanya ya. Yang tahu masing-masing kita. Kalau untuk beriman dalam arti berpandangan dan bersikap hidup harus mengerti. Kalau tidak mengerti nggak bisa. Maka untuk bisa beriman dengan Allah kita harus mempelajari ajaran Allah dulu. Baru bisa beriman dengan ajaran Allah. Beriman dengan Quran harus mengerti Quran dulu. Baru kita bisa bertambatan hati Quran, berucapan Quran, berperbuatan Quran. Begitu juga beriman dengan malaikat, bukan hanya masalah percaya atau tidak adanya malaikat. Beriman dengan malaikat artinya mau berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran yang dibawa atau disampaikan oleh malaikat. Begitulah pengertian iman menurut sunnah Rasul. Yang kalau sekiranya seluruh bangsa Indonesia ini yang beragama Islam beriman dengan pengertian iman yang benar, kira-kira bagaimana? Aman, damai, cukup sandang, cukup pangan akibat iman, nggak ada korupsi, kan? Nggak ada pencurian, perampokan. Kalau sekiranya mayoritas
penduduk Indonesia ini beriman. Jadi kalau kita sudah punya modalnya apa? Sudah ngaku Islam. Ini modal yang sangat baik sekali. Sekarang persoalan tinggal mari kita mengajak orang-orang yang sudah mengaku beragama Islam itu meningkatkan kualitas pribadinya untuk menjadi orang yang beriman dalam arti berpandangan dan bersikap hidup dengan Quran. Untuk itu kita harus menyampaikan isi Quran dengan cara kita mengajak studi, kita mengajak mempelajari isi Quran. Bagaimana sih menurut Quran sikap kita terhadap orang lain, ya, terhadap keluarga, terhadap alam semesta dan sebagainya. Nah, kalau ini kita terapkan, maka pasti bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang ya'lu wala yu'la alaih. Karena akan menjadi manusia-manusia yang berkualitas seperti kualitas para sahabat Nabi. Mereka semua beriman dalam arti berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Cukup untuk pertemuan kita karena kita sudah azan asar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.